dia sahur, walaupun dia makan minum, kalau nggak niat tetap nggak sah. Tapi sebenarnya gini, kalau menurut saya dengan dia sahurnya sebenarnya udah niat mau puasa kan? Enggak sih? Betul. Gitu enggak sih? Betul. Ya udah. Sebegitu udah mah kita teh orangnya lale gitu ya. Enggak terbiasa bangun malam. Betul. Tiba-tiba adan gitu. Kan repot gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wassalan Ustadz di podcast kita ini di Bicara Hikmah di edisi spesial Ramadan. Ya kerasa Tat ya udah masuk bulan Ramadan. Alhamdulillah ya, Sajibal. Alhamdulillah. Memang bulan Ramadan ini jangan sampai kita jadi nggak produktif Tat ya. Betul. Bulan Ramadan biasanya tidur aja atau misalnya sibuk dengan kegiatan istirahatnya. Nah, mungkin kita harus manfaatkan dengan baik nih, salah satunya dengan podcast kayak gini, ngobrol-ngobrol berbagi ilmu ya Ustaz. Bismillah insyaallah. Nah jadi gini Ustaz, ada sedikit pertanyaan gitu kan di awal-awal bulan puasa ini. Biasanya ketika orang nggak biasa nih puasa gitu kan, bangunnya kesiangan, akhirnya ketika awal hari pertama puasa dia nggak sempet niat, lupa gitu atau biasa kesiangan gitu. Itu gimana sih Ustaz? Emang ada kasus? Ya mungkin Ajibal gitu. pernah sih dulu kayaknya, pernah dulu. Ketika awal ya nggak terbiasa aja gitu kan, karena mungkin biasanya bangunnya pas azan, kemudian udah azan nih. Awal puasa lagi tuh gimana Sat ya? Belum sempet sahur, belum sempet makan. Bingung juga ya. Gimana Kang? Ya. Kang Ecep. Maka Kang Ecep dulu. Ya sebenarnya kalau memang kalau niat itu kan dalam fikih itu untuk niat puasa itu ada dua macam ya. Kalau untuk yang puasa sunnah niatnya bisa setelah azan. Setelah azan subuh. Ya, setelah azan subuh. Tapi kalau untuk puasa Ramadan atau puasa yang wajib fardu itu niatnya di malam hari dari mulai datang waktu maghrib sampai sebelum datangnya waktu subuh. Kalau kasusnya seperti tadi misalnya dia terlambat bangun karena nggak sahur misalnya, ya tetap bisa lanjut puasa karena malamnya sudah niat begitu. Maka sebenarnya betul nggak sih kalau di apa kita juga ada satu pendapat gitu yang bisa niatnya untuk 1 bulan penuh gitu karena untuk kehati-hatian gitu. Imam Malik ya kalau nggak salah. Iya, itu Imam Malik. Oh, jadi kalau ada Imam yang Syafi'i memang harus setiap hari. Ada yang sebulan juga. Iya, tapi itu pun suka digunakan karena atas dasar kekhawatiran. Betul. Karena kelalaiannya kita, kesibukan yang sehingga intensitas pikiran kita itu pada kesibukan aktivitas duniawi sehingga lupa tuh akan niatnya. Nah, maka dari kekhawatiran inilah Imam Malik membuat satu hujah berarti istihadnya beliau bahwa bisa kita berniat untuk satu bulan sekaligus. Tapi itu dilakukannya di malam pertama. Betul. Di malam pertama jadi Ramadan. harus pas waktu pertama Ramadan bacanya gitu. Jadi misalnya dengan niat saya niat mau bahasa Indonesia juga boleh lah gitu ya. Saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Atau bahasa Arab saya nawaitu sauma syahri Ramadana kullihi fardalillahi ta'ala gitu ya. Saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh nih gitu, fardalillahi ta'ala. Tadi untuk ihtiyat lah, kehati-hatian. Tapi kasusnya nggak niat. Berarti niat itu kalau nggak niat jadi nggak sah dong puasanya dong. Iya. Karena memang bagian dari rukun puasa kan ya. Walaupun dia sahur, walaupun dia makan minum, kalau nggak niat tetap nggak sah. Tapi sebenarnya gini, kalau menurut saya dengan dia sahurnya sebenarnya udah niat mau puasa kan? Enggak sih? Betul. Gitu enggak sih? Betul. Karena dengan sahur dia udah punya planning gitu. Iya, kesadarannya memang utuh. Sahur ini adalah bagian sebagai bentuk persiapannya dia. Berarti sadar bahwa hari ini mau dia puasa akan gitu. Berpuasa gitu. Kan memang kewajibannya itu dalam hati gitu kan. Dalam hati disunahkan dilisankan untuk membantu pergerakan hati. Tapi sekalipun tidak dilisankan, kalau memang hatinya sudah tadi terbangun utuh, ada kesadaran utuh untuk berpuasa, ya saya kira clear sih gitu. Artinya bisa. Kalau misalnya tadi kasusnya dia nggak sahur, nggak makan, nggak minum, nggak niat, berarti apa boleh dia hari itu nggak berpuasa? Anggap pada akhirnya dia
saya gitu kan nggak niat udah nggak niat sholat puasa juga nggak sah gitu kan, ngapain harus nahan-nahan makan minum lagi. Nah, Gimana Tat? ini pun kalau melihat dari beberapa literatur, ketika dia tidak niat, tidak sahur, tetap dia berpuasa. Harus. Apakah dia mendapatkan pahala? Mendapatkan pahala, tapi bukan dari sisi yang ini. Dia mendapatkan pahala kebaikan sebagai bentuk penghargaan dia telah mau Imsak gitu ya? menahan gitu, Menahan. imsak gitu. Nah, adapun ketika misalkan dia sudah niat tapi dia nggak sahur karena kesiangan, itu sudah konsekuensi ya. Iya, iya, Mau nggak mau itu mah Harus diselesain. gitu, iya harus tuntas, benar-benar harus tuntas. Tapi puasanya kalau melihat dari rukunnya, Iya. tentu itu puasanya diterima Hmm. secara fikihnya. Nah, tapi kalau misalnya tadi berarti yang nggak niat otomatis dia harus mengkodo. Harus mengkodok. Iya, nggak Iya. walaupun dia menahan hari itu sampai buka Iya, puasa. Betul, dia tetap menahan, Heeh. tapi tetap dia punya utang tuh Hmm. untuk membayarnya di Di lain waktu bulan selain Ramadan. ya. Oh gitu tuh. Jadi ya sobat ID kalau misalnya lagi bulan Ramadan jangan lupa buat niat puasanya. Karena tetap harus nahan Dat ya. Betul. Karena kan setidaknya rukun puasa ada 2. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari makan minum dan segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya. Harus ada 2 rukun itu. Kalau nggak ada salah satu ya Nggak sah ya. Nggak Jadi sah kalau ya udah menahan walaupun nggak niat nggak. Atau udah niat tapi nggak nahan. banyak kayak gitu Udah kan. niat udah sahur. Banyak gak sih? Banyak gak sih kayak gitu? Ada aja sih kayaknya Dat. Ada ya. Apa istilahnya godin ya? Buka puasa dan niat dan sahur tapi malah kebuka gitu itu godaan. Nah itu gimana Zat? Karena kerasa ketika kita lagi puasa di bulan Ramadan ini kayaknya tuh kita lebih terngiang-ngiang sama makanan, lebih ngerasa pengen wah kayaknya nih kurma jadi rasa apa namanya biasanya kecoa jadi kayak kurma gitu misalnya kan. Iya. Itu gimana Berdasarkan tuh? pengalaman kayaknya itu ya. Ya inilah bagian dari perjuangan seorang muslim. Karena puasa itu tidak hanya menahan, tapi menemukan. Menemukan apa? Menemukan bahwa Allah dengan segala skenarionya membuat satu momen di mana kita merasakan apa yang dirasakan Betul. oleh sahabat muslim lainnya, bahkan mereka tidak hanya di Ramadan. Kita boleh jadi cuma 1 bulan ya, Itu pun siang hari kan. dan sehari ya. Nggak pulang sampai ke Malamnya malam. malah sundam biasanya. Betul. Pengalaman kayaknya Tat. Karena ada di luaran sana yang memang dia menahan lapar itu bener-bener every time gitu Iya, kan. Ya, setiap harinya, setiap waktunya gitu. Hari ini bisa makan, besok nggak karuan, itu banyak. Dan Allah meng-create tuh Ramadan salah satu bagian dari momentum di mana terbangun hati, terbangun rasa empati tidak hanya kepada diri, tapi kepada umat Islam secara keseluruhan harus merasakan itu. Itu salah satunya sih sebetulnya. Berarti gini ya, berarti apa namanya sih? Kalau masih terngiang-ngiang makanan misalnya di siang hari, Iya. ini kan pengalaman kita gitu misalnya, saya lah gitu ya, waktu kecil itu kan, kan biasanya kan, abang enggak berarti ya, Setajak kali saya enggak ya. misalnya di siang hari dulu waktu itu suka ngebayangin, wah enak dilihat donat kayak enak, kita akhirnya beli. Apakah ini ada klasifikasi nggak sih puasa? Pernah dengar apa puasa awam apa gitu ya? Awam, khawas gitu ya? Iya betul. Iya, Betul, gimana saya itu? juga tuh kayaknya nyambung Iya. kayak Tat ya. Iya, puasa awam kan kalau menurut para ulama puasanya yang hanya sebatas menahan. Dari apa? Dari kebutuhan fisiknya, dari makan, dari minum. Nah, terus ada puasa yang khawas. Dia hanya tidak menahan, tidak minum hanya doang. menahan dari gitu. makan minum, tapi nafsu yang sering kali bergejolak ini benar-benar terjaga gitu ya. Karena dengan puasa tadi. Iya. Oh, berarti kalau misalnya masih terngiang-ngiang, masih sekedar makanan masih bisa tergoda, Iya. itu puasanya baru sekedar puasa awam. Puasa awam. Gimana Dan itu biar sebetulnya ningkatinnya? memang proses juga ya. Iya. Kita juga sering kali ngalamin tuh. Di kita itu kalau ingin melihat kota seperti kota mati,
lihat saja Ramadan hari pertama. Lihat pagi sampai menjelang siang. Nah, sepi Itu itu ya. jarang ada aktivitas di luar. Karena hari pertama ya penyesuaian. Iya. Jadi lagi masih dalam kondisi perut kita manja, tubuh juga jadi mageran. Tapi seiring berjalannya waktu, karena vibes Ramadan itu, karena saumnya semua tuh, mayoritas orang saum, Iya. orang berpuasa, sehingga apa yang kita rasakan pun dirasakan oleh orang lain. Jadi kelihatan banget kayak kota matinya Tat ya. Iya, Apalagi biasanya hari pertama sekolah libur. betul. Kerjaan biasanya libur Ada bersama. libur juga gitu ya. Iya. Ini ya berarti boleh nggak sih kalau puasa tidur mulu gitu? Atau nggak tidur Tat, tapi dia scroll sosial media sosmed ya. doang gitu kan. Iya. Itu Iya gimana? sih sekarang zaman sosmed Iya. nggak puasa juga kita banyak kerjaan juga kita masih Betul. nyempetin buat scroll sosmed gitu ya. Apalagi pas puasa tadi posisinya tidur, badan lemes gitu Iya. ya. Buka Akhirnya HP, ngeliat sosmed, isinya es kelapa. Tapi ada loh, saya pernah melihat gitu ya, pada satu literasi ada orang yang mendapatkan ridho karena tidur. oh gitu ya. Iya, kenapa? Karena saat terjaganya setiap detiknya dia bermaksiat. Sehingga gitu. tidurnya benar-benar menjadi manfaat. Karena terjaganya dia malah habis waktunya untuk bermaksiat gitu. Iya iya. Tapi hujah ini juga nggak perlu menjadi satu barometer Iya, kita iya, gitu ya dalam berpuasa. Iya, memang kan kita pernah dengar juga naumus shoimi ibadah gitu ya. Nah, iya. Puasanya tidurnya orang yang puasa Orang yang itu berpuasa, ibadah ibadah. daripada ngegosip, daripada akhirnya dia melakukan hal negatif, Iya. ya lebih baik tidur. Tapi bukan berarti kemudian lantas kita tidur terus gitu ya. Iya, Banyak benar. hal positif sebenarnya dalam Ramadan itu Iya. yang bisa kita lakukan. Betul. Apalagi kalau Ramadan ini semuanya dilipat gandakan Tat ya. Betul. Betul. Baca Qur'annya kita setiap hurufnya semakin banyak. Kayaknya sia-sia deh. Saya harus semangat nih. Harus semangat karena gini Bang, kita itu sebetulnya secara naluri manusiawi hidup itu selalu ingin meningkat. Kalau urusan jasad, urusan dunia, kita ini selalu berpikir keras bagaimana bisa Naik ya. naik terus gitu. betul. Tapi urusan ibadah seringkali kita mudah terpuaskan. Iya. Mudah terpuaskan. Itu kenapa bisa gitu Tat? Soalnya Nah, kerasa juga sama dari saya gitu kan Betul. merasa puas. Nah ini yang disampaikan oleh baginda Nabi, huffatil jannatu bil makarih, wa huffatin naru bisyahawat. Jadi kalau sudah berbicara tentang dunia, tentang gemerlap dan keindahan dunia, ini membuat nafsu ini asyahawat, dorongannya tuh kuat. Tapi ketika berbicara ibadah, nah ini yang berbeda, bukan tentang syahwat lagi, Iya. tapi dibuat Allah satu kondisi Yang tidak disukai ya. benar-benar payah, nggak suka aja gitu, Iya, nggak senang. Nah justru saat kita dalam satu kondisi malas yang luar biasa, yakinkan berarti kita sedang dalam langkah ibadah. Dari situlah kita membangun self motivation gitu ya, Iya. memotivasi diri kita sendiri. Wah berarti bener nih, gua lagi ibadah nih, Termasuk harus emang naik gitu. termasuk kan juga sayang juga gitu kan. Kan momentum Ramadan ini adalah momentum yang sangat berharga, Betul. yang sangat mahal, yang kita nanti-nanti. Dan kita berdoa untuk disampaikan usia di bulan Ramadan. Pas nyampe Ramadan nggak dimanfaatin, itu kan sayang banget gitu ya. Sayang. Heeh, kalau Udah banyak setahun dilewatin. sekali ya. Iya. Tiba-tiba kita tunggu-tunggu waktunya, kita cuma tidur doang. Iya. Iya. Allah, Alhamdulillah. Nah, terus Tat, mungkin jadi ya ketika orang puasa ini mulutnya jadi bau ya nggak sih? Bener. Nah, itu akhirnya mungkin jadi orang buat malas juga saling berinteraksi gitu kan. Iya. Nah, kira-kira apakah memang sengaja jadi mulut bau itu salah satu hikmah dalam berpuasa itu gimana? Itu kalau melihat ke ranah medis memang akan seperti itu. Ketika perut kosong, Iya, itu bau mulut ya tentu Keluar mesti gitu. ada gitu. Iya. Nah ini ujian tersendiri. Tapi kalau kita melihat pada satu perspektif yang baik, cara berpikir kita baik, inilah salah satu
bagian kasih sayang Allah, hifdil lisan, menjaga lisan kita yang tadinya berbicara tidak berguna karena adanya bau di mulut kita, sehingga terhentilah kemaksiatan kita. Dari mulutnya itu ya. Dari mulut. Kan emang bener kerasa itu. Betul. Memang ini kan bulan pelatihan memang Bang ya. Bulan pelatihan di mana kita harus menjaga hati kita, menjaga panca indera kita. Sebenarnya bukan hanya di bulan Ramadan hifdzul lisan itu. Ini bagian dari pelatihan aja. Tadi dengan adanya mulut yang aromanya kurang sedap gitu ya. Walaupun memang sebenarnya tidak menjadi halangan kita untuk berinteraksi yang positif gitu ya. Tapi setidaknya kita akhirnya menjaga untuk menjauhi hal yang negatif, dan ini menjadi pelatihan agar setelah Ramadan berlalu lisan kita tetap terjaga, jangan sampai terlalu bebas gitu ya di lisan kita atau ucapan kita. Menurut fikih, ketika mulut bau pasti kita pengennya sikat gigi gitu kan. Apakah sikat gigi itu membuat puasa kita batal, atau misalnya ada gimana sih biar ya apa yang harus dilakukan biar emang sikat giginya nggak batal atau gimana, Ustaz? Berbicara tentang sikat gigi, maka kita akan melihat kaidah fikihnya hal-hal yang membatalkan kepada puasa. Kalau misalkan sikat gigi terus si pastanya ditelan dengan sengaja, nah ini jelas membatalkan. Apalagi habis sikat gigi minum jus. Habis sikat gigi kumur-kumur. Nah ini unsur keluar lagi. Kesengajaan ini yang pada akhirnya membatalkan ya. Masuk pada hukum yang membatalkan. Lantas bagaimana dengan sikat gigi itu sendiri, pakai pasta giginya juga? Nah, para ulama, para fuqaha menghukum ini sebagai bagian dari kemakruhan dalam berpuasa gitu. Setelah zuhur ya. Ya betul. Di waktu siang hari. Tapi kalau masih pagi masih aman sih, nggak makruh ya. Ya. Sebagian malah ada yang memakruhkan juga kan. Makruh juga ya. Iya. Oh langsung. Iya. Pagi hari. Karena pakai odolnya tadi. Iya, ada pasta. Kalau siwak mah mungkin nggak masalah gitu. Jadi siwak mah nggak ada masalah. Jadi sebaiknya paling habis sahur paling giginya. Betul. Habis sahur. Bahkan orang-orang yang menjaga orang-orang yang terpelihara itu sebelum imsak itu harus sudah dipastikan ada keluarga yang memang menjaga kehati-hatian gitu dari hal yang membatalkan, memakruhkan gitu ya dalam ranah fikihnya, sampai keluarganya itu dipastikan oleh sang ayah harus sikat gigi sebelum imsak, bukan sebelum azan gitu. Sampai seperti itu gitu, karena ya itu tadi Ramadan ini hanya satu kali dalam satu tahun gitu, hanya 1 bulan saja. Harus maksimal ya. Betul. Oh gitu Tati, berarti kalau kita sikat gigi boleh, tapi tadi tidak ada unsur kesengajaan, dan juga mungkin sebelum waktu terbit, karena mungkin saja ada saya misalnya mau ketemu klien gitu kan, mau perjanjian 1 miliar gitu kan, amin atuh Ustaz, amin. Ini kayak CEO gitu. Iya, ketemuan kan, tapi kan nggak mungkin, atau misalnya tadi subuhnya lupa gitu, akhirnya sikat gigi tadi, tapi tadi ingat ya jangan sampai sengaja ketelan. Iya. Oke. Nah, tadi terkait dengan imsak, Ustaz. Imsak ini agak sedikit di akhir-akhir ini gitu kan, di sekarang ini rame gitu kan. Ada yang bilang katanya imsak itu adalah bagian dari bid'ah, karena katanya nggak diajarkan di zaman Nabi. Itu gimana, Ustaz, menyikapi hal tersebut? Ini saya juga agak gini, kalau di kita kan emang tradisi imsak itu biasanya di 10 menit sebelum azan. Betul. Sebenarnya kalau saya melihat, nanti nggak tahu dari pandangan seperti apa. Kalau saya melihat kan memang imsak itu artinya kan menahan. Ketika menahan itu yang benar-benar puasa juga kan imsak, al-imsak, menahan gitu ya. Benar-benar tidak makan minum. Memang waktu imsak itu ya datangnya pas azan subuh itu. Betul. Cuman mungkin istilah imsak di kita ini akhirnya menjadi lumrah begitu. Untuk tadi lampu kuning lah, hati-hati gitu. Betul. Waktu subuh udah mendekat nih, biar menjadi warning juga gitu. Jadi pas adzan teh kita sudah benar-benar bisa benar-benar stop 100% nggak makan gitu. Saya kira kalau dibilang bid'ah, ya memang bid'ah. Cuman bid'ah bisa dibilang bid'ah hasanah lah, karena untuk kehati-hatian tadi gitu. Gimana?
Sepakat. Ini tentang kehati-hatian. Pada akhirnya akan melahirkan banyak kebermanfaatan. Iya, betul. Ketika orang dalam satu situasi kita terbiasa dalam kondisi kelalaian. Nah, ini pun sering terjadi ketika ada orang yang punya statement, dah nggak ada imsak mah. Ya. Paling juga nanti aja pas begitu adzan. Mulai adzan. Dan ketika adzan, ini yang sering kali jadi masalah. Saat adzan malah pikiran kita yang liar. Kan adzannya belum selesai. Ada loh yang saat adzan masih makan. Akhirnya dia tergerus dengan pemikirannya sendiri. Inilah hebatnya para ulama membangun kehati-hatian. Dengan cara tadi menghadirkan imsak, menahan. Dari situ kita sudah bisa persiapan untuk berangkat ke masjid. Yang belum mandi pun ada spare waktunya 10 menit gitu. Jadi persiapannya luar biasa. Sehingga ini pun akan membangun kekhusyuan dalam sholat nantinya gitu. Coba bayangin kalau nggak ada imsak. Ya udah. Sebegitu udah mah kita teh orangnya lalai gitu ya. Nggak terbiasa bangun malam. Betul. Tiba-tiba adzan gitu. Kan repot gitu ya. Ya mungkin bagi sebagian orang yang udah terbiasa bangun malam, udah terbiasa puasa, memang yang nggak masalah gitu ya, nggak ada imsak juga. Tapi kalau bagi kita yang nggak terbiasa ini kan repot juga, nggak ada yang ngingetin lah ibaratnya gitu. Kan kalau dengan misalnya di masjid-masjid ada yang baca sholawat atau baca tarhim lah istilahnya. Iya, tarhim. Tarhim itu mengingatkan sudah masuk waktu imsak. Bukan berarti 100% kita harusin, masih ada waktu gitu sebenarnya sekitar 10 menitan. Tapi di sana kita udah ada mulai berhati-hati. Udah berhati-hati, udah mulai dikurangi nih, udah mulai persiapan. Kalau yang udah beres tadi sebelum imsak udah beres kan, sampai tadi ada yang keluarganya udah sampai sikat gigi udah beres rapi. Nah, udah ada waktu kita untuk datang ke masjid lebih awal, itu kan lebih keren sebenarnya, lebih bagus gitu. Tapi memang permasalahannya kan ya gitu katanya. Setiap yang enggak dicontohkan Nabi adalah bid'ah, dan bid'ah adalah di neraka gitu kan. Aduh, kita lagi bid'ah nih. Emang Nabi podcast. Jadi gini, ini ya yang menjadi topik hari ini. Kita seringkali melihat pada sisi tekstualnya. Padahal bahasa baginda Nabi ini pun kan ada para pewarisnya sebagai bagian dari ijma dan qiyas yang dibuat sementara zaman itu berbeda, maka fatwa-fatwa para ulama lah yang pada akhirnya membijaki. Berangkat dari mana? Berangkat dari ilham. Membijakinya enggak tiba-tiba dengan pemikirannya sendiri. Mereka pun yang membuat fatwa bukan orang ya seperti kita, para pendosa gitu ya. Mereka yang terjaga hatinya, secara syariatnya juga luar biasa gitu. Iya, kan memang uswah itu kan juga Nabi juga menyampaikan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Artinya enggak terpatok hanya di Nabi saja, tapi di para khalifahnya, para pengganti penerus para Nabi. Penggantinya. Ya, di mana Nabi juga menyampaikan dalam riwayat yang lain dan hadis yang lain, al ulama warasatul anbiya, ini kan ulama yang memang terbimbing ini menjadi pewaris Nabi. Nah, kalau misalnya kita hanya misalnya hanya kaku di zaman Nabi saja, tidak mengikuti ulama sebagai pewaris Nabi, berarti kita juga nggak menghargai Nabi yang menunjuk mereka sebagai ulama gitu nggak sih? Iya. Karena ya perlu Satya sebagai itunya pembimbing atau pendamping di tiap zaman gitu. Karena kalau berbicara secara tekstual, mushaf Al-Quran saja sudah beda. Iya. Karena di zaman Nabi nggak ada mushaf. Nggak ada. Makanya kan ketika mau penulisan Al-Quran itu, Abu Bakar kan sempat menolak. Betul. Ketika disuruh Sayyidina Umar pengen mindahin gunung aja daripada melakukan yang tidak dilakukan oleh Nabi, mending mindahin gunung aja gitu kata Sayyidina Abu Bakar. Tapi pada akhirnya ketika ada penjelasan atau diskusi yang sehat yang dilakukan, akhirnya kan alhamdulillah itu disetujui, dan alhamdulillah sampai sekarang hikmah dari bid'ah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar dan Abu Bakar, kita bisa
membaca Al-Quran. Iya. Bayangkan kalau seandainya itu nggak tertulis Iya. secara lahiriah gitu ya, walaupun Harus ngapalin dulu semuanya. ya, walaupun memang Allah sudah menjamin inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun. Ini bagian dari penjagaan Allah sebenarnya. Betul. Itu juga bid'ah sebenarnya. Iya. Iya, bicara bid'ah. Ya oke, kayaknya kalau bahas bid'ah nih bakal makin panjang. Ustaz. Betul. Bakal Harus ada ini sendiri kayaknya harus nanti ada episode lagi. ada episode tersendiri. Episode Ya. yang lain. Kita ngobrol khusus bab bid'ah gitu ya. Tapi Kayaknya kita ngobrol juga sambil bid'ah ini. Berarti balik lagi tadi ke puasa gitu. Ini kan Iya. masih bahas tentang Iya. puasa nih, tadi udah kita tahu tentang niat, habis tentang gimana sih kalau misalnya menyikapi orang yang bau mulut ketika puasa gitu kan. Betul. Nah, atau kalau sekarang gimana kalau misalnya ketika berpuasa kita sempat membayangkan hal-hal yang mungkin tidak sesuai atau hal-hal membayangkan yang membuat kita yang nggak bagus lah gitu Ustaz. Apakah itu akan membatalkan Victor puasa kali juga? ya? Hah? Victor nggak? Victor. Oh iya, Pikiran kotor. ya mungkin ada pikiran kotor nah gitu ketika Iya. berpuasa. Bahkan jadi penasaran. Iya. Gimana tuh? Nah, lintasan-lintasan itu akan ada bergantung kebiasaan seseorang. Iya. Ada orang yang punya kebiasaannya makan, lintasan makanan itu akan hadir dalam pikirannya. Orang yang biasanya pikiran kotor, kalau kata Kang Cecep tadi, Iya. dan lintasan itu pun akan ada. Jadi berbeda-beda ujiannya. Nah, bagaimana caranya? Dilebur saja dengan istighfar, dengan bertaubat. Tapi setelah itu dibangun juga komitmen langsung ketika itu, menghindar dari pikiran itu, menyibukkan pikiran dengan hal yang lebih baik, dengan yang positif. Kalau misalkan sekarang berbicara tentang pahala yang dilipat gandakan, bukankah ada mushaf Al-Quran Ya. yang bisa mengalihkan pikiran yang kotor kepada kejernihan berpikir? Jadi dia langsung komitmennya. Setiap saya pikiran kotor ketika puasa saya akan baca Quran. Gitu kali Ustaz ya, bagus ya. Iya. Akhirnya setiap dibuat jam baca Quran. komitmennya. Dibuat komitmennya karena ya motivasi yang paling mahal adalah motivasi dari dalam diri kita sendiri gitu. Walaupun mungkin secara fikih tidak membatalkan. Betul, iya. Berarti pikiran kita Iya. itu nggak akan Iya, membatalkan. nggak akan membatalkan Iya. secara fikih ya. Iya. Tapi tadi kalau dari unsur dari pandangan tasawufnya mungkin Mengurangi pahala puasa. mengurangi bahkan bisa membatalkan pahala puasa gitu. Betul. Gitu. Oh, jadi ya agak sedikit berhati-hati juga ya Iya. ketika Iya. berpuasa ini dari segi pikiran. Karena memang puasa itu madrasah loh, Iya. madrasah ruhiyah. Jadi melatih rohani kita, jiwa raga kita. Iya, ada jiwa, ada raga. Kalau raga ada hifdul Jawari, jawari gitu ya. Panca indera kita benar-benar terjaga. Setiap langkahnya bagaimana langkah ini menjadikan Allah ridho. Bagaimana pergerakan dari tangan, lisan kita dan kedipan mata kita ini ada dalam ridhonya, bukan ada dalam murkanya. Ini tentang hifdul jawari. Ketika seseorang membangun raganya, maka nanti ada bagian jiwanya apa? Hifdul qalbi. Menjaga hatinya dari prasangka kepada Dia sang pemilik semesta. Prasangka yang mana? Prasangka yang tidak baik tentunya. Iya. Prasangka yang baik. Nah ini yang perlu kita bangun di riadoh kepada diri itu adalah ketika prasangkanya sudah baik, itu teruskan. Contoh misalkan, enak kali ya kalau misalkan sebelum azan sudah di masjid, sudah pakai wewangian, itu teruskan. Prasangka Kebayang ya baiknya. kalau Allah ngasih pahala dengan wewangian kita, dengan kesiapan kita, terus kita bisa sujud berjamaah dalam subuh, itu teruskan bayangan itu gitu. Tapi ketika bayangan negatif, nah ini prasangkanya akan tumbuh dengan keburukan. Iya, Nah, itu jangan diteruskan. Gimana caranya? Ya tadi dilebur dengan istighfar, meminta ampun kepada Allah. Makanya dalam Ramadan tuh banyak aktivitas positif yang Betul. yang diajarkan oleh Nabi, seperti sholat tarawih gitu kan. Betul. Sholat tarawih, kemudian tadarus Al-Quran, ada kajian-kajian ilmiah gitu ya. Yang dibiasakan atau diajarkan oleh Nabi di bulan Ramadan, sehingga tadi jasmani dan rohani kita tersibukkan dengan hal yang positif. Sehingga memang bisa mengurangi pikiran-pikiran negatif ya, perbuatan-perbuatan yang negatif itu tadi.
Dan mudah-mudahan kalau misalnya kita bisa istiqomah Ustaz ya, menjaga ini semua ketika lewat bulan Ramadan ini jadi lebih baik lagi. Iya benar. Nah, iya. Itu sih harapannya ya. Betul. Bicara tarawih nih Tad. Kalau tarawih kan kita biasanya masyarakat itu ya termasuk saya sendiri kali ya. Saya adalah milih- masyarakat. Karena saya bagian dari masyarakat. Kita kan biasanya milihnya itu yang patas nih. Betul. Ini gimana nih ya? Kan tarawih itu ada yang 11 rakaat, ada yang Betul. 23, Ya. bahkan ada yang 36 rakaat tuh. Betul. Ini gimana kalau Kalau Ustaz milih yang mana Ustaz? Langsung aja deh. kalau saya biasanya 11 patas. Oh, coba. Udah 11 patas enggak lah ya. Nah, yang harus terbangun itu adalah bukan di angkanya, Ya, tapi di betul. rasanya. Rasa ya. Rasa itu kan Allah hadirkan sebagai bagian dari anugerah kehidupan. Ya. Jika misalkan 11 malah menjadikan kita berpikir yang malah menjauhkan diri kepada Allah. Contohnya. Lebih baik yang 23 gitu. Contoh misalkan ada orang yang 11 itu karena merasa bahwa ini adalah kebenaran sejati. Yang lain salah. Yang lain salah. Saya paling Surga baik. ada di 11 rakaat. Nah, ini kan jadi masalah juga gitu. Nahnu alal haq wa hum alad dhalalah. Nah, gitu. Saya adalah pemilik al-haq gitu ya. Iya. Iya. Udah Kebenaran pegang kunci sejati. surga. Apalagi yang Nah, 11 rakaat ini- satu juz misalnya. Oh iya ada ya, oh, benar. Nah itu tentang 11 dan 23, ini sebetulnya tentang angka. Dan kedua-duanya memiliki dalilnya, ada dalilnya. iya, Artinya kita itu mau 11 monggo, 23 juga Silahkan. monggo, nggak ada masalah. Silahkan. Nah kita kembalikan keterpautan hati kita. Jika dengan 23 malah ngegerusu gitu ya. Iya. Ya. Udah Ada yang ngebut, 23 lama. Ada yang ngebut juga. 23 ngebut Iya, gitu. 23 10 menit Iya. beres gitu. Lebih cepat daripada yang 11. Betul. Nggak tahu itu bacaannya kayak gimana. Mending lebih cepat dari 11. Ini mah lebih cepat dari sholat isya. Coba bayangin. Bentar, saya bangin dulu. udah kebayang belum? Sebegitu cepatnya. Iya, iya, iya. Ya repot. Itu juga nggak bagus juga Tat ya. Iya. Kan ada kalau kita itu sering kali biqadri subhanallah gitu ya. Iya, iya. Enggak Ada apa-apa tumanina. cepat juga karena memang dengan ukurannya itu, takaran itu membaca subhanallah gitu, Tumanina, secepat ya. itu gitu. Berbicara tentang tumanina. Tapi kalau kita nggak bisa tuh secepat itu Iya. dan dipaksakan pun juga malah nggak baik nantinya gitu. Lagian ini kan sholat tarawih ini kan sebenarnya salah satu, kalau saya lihat salah satu ibadah yang tidak ada di luar Ramadan. Betul. Iya. Jadi sebenarnya benar tadi kalau bicara bukan hanya angka tapi pada rasa. Jadi kita harus benar-benar menikmati gitu ya. Kalau ibarat minuman setiap tetesnya kita nikmatin. Jadi kalau tarawih itu setiap rakaatnya benar-benar harus kita nikmatin gitu kan sih. Betul. Karena emang kadang-kadang gini, orang pengen cepet ya, entah itu ngambil yang 11 ataupun yang 23 ataupun yang 36. Ada yang memang pokoknya nu manawe nu cepet gitu. Iya. Yang mana aja yang cepet gitu ya. Itu Iya. tergantung Jadi kan- iman gimana Tat. Iya. Betul. Kata saya lagi semangat 23 lah. Besok lagi kendor 11. Jadi lah. gini sebetulnya kita narik benang merah nih Kang ya. Benang merah gini. Yang paling penting dari Ramadan ini adalah kita mendudukan Ramadan itu sebagai apa? Apakah Ramadan ini sebagai tamu istimewa? Jika kita mendudukan Ramadan sebagai tamu istimewa, maka kita akan menjamunya dengan sangat Iya. istimewa. Contoh nih, kalau kita kedatangan tamu yang biasa, paling jamuannya air putih doang. Iya, Iya. Tapi ketika tamunya tamu yang luar biasa, kita telah VIP mendudukan ya, gitu ya, VVIP ya. bahwa tamu itu adalah tamu yang luar biasa, maka kita akan dengan segala cara Full service. menyiapkan jamuannya. Gitu. Jadi kalau berbicara 11, 23 itu bergantung pada hati kita. Iya. Di mana kita mendudukan Ramadan ini, seperti tadi tarawih. Gimana pun juga kita minta ke Allah ingin tarawih di bulan Syaban misalnya. Iya di bulan Syaban, ya nggak Dzulhijjah. bisa gitu ya. Nggak bisa, itu hanya khusus ada di bulan Ramadan. Maka betapa pentingnya mendudukan satu hal dalam pikiran dan hati kita. Karena itulah yang akan menjadi barometer Iya. seseorang dalam perjuangannya. Jadi sebenarnya mau 11 mau 23 itu bagus, masing-masing Betul. ada dalil benar. Iya. Yang nggak benar itu yang
hayu we ngedebat gitu ya, Iya. tapi dia nggak tarawih. Iya, itu mah nggak ada dalilnya. Mendebat tapi nggak ada tarawih. Tuh, Ya, tuh. taraweh jadinya, bukan tarawih, taraweh. Taraweh. Orang Sunda bilang taraweh, tarasawareh. Ya. Tarasaware. Ini menarik sih dibuat percakapan kita di bulan Ramadan ini gitu dengan podcast-podcast. Tapi ya kita cukupkan dulu kayak sepertinya tadi. Cukup ya? Iya. Baru Gimana? dibuka kayaknya ya. Udah selesai juga. Ya nanti lagi lah. Siap, Iya. siap. Kemudian nanti ada waktunya lagi Sat, nanti ya, ada buat waktunya, kita insya Allah. ngobrol lagi. Karena Lebih ya, lama Siap, nanti ya. siap. siap. Alhamdulillah. Nuhun ah Kang Jibal. Siap. Sat, mungkin ada itu peringatan atau misalnya saran-saran buat sobat ID gitu kan dari bulan Ramadan ini gitu sebagai menutup podcast kita sekarang. Baik sahabat sekalian, kalau berbicara Ramadan ini akan berbicara tentang waktu. Kalau berbicara waktu, maka kita akan berbicara tentang kematian. Kematian itu bukan nomor urut, tapi kematian itu nomor cabut. Sangat mudah bagi Allah melayakkan kita bertemu dengan Ramadan yang mulia, dan sangat mudah pula bagi Allah tidak mengizinkan kita masuk dan menjamu bulan yang mulia. Maka pastikan kita melayakkan diri dengan membangun seluruhnya, membangun pada ranah fisiknya, membangun pula pada ranah metafisiknya, sehingga kita masuk pada golongan yang disampaikan oleh baginda Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niron. Dia yang bahagia menyambut bulan yang mulia, maka akan Allah berikan kemuliaan. Mana kemuliaan yang akan Allah berikan? Akan Allah haramkan jasadnya ke dalam api neraka. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz ya. Terima kasih Ustaz Cecep juga udah datang. Ya, Mudah-mudahan sama-sama. nanti kita bisa ngobrol lagi. Pokoknya mudah-mudahan ini Ramadan terbaik lah. Amin. Amin, Ya, amin. Ramadan terbaik untuk kita. Amin, amin. Ya, terima kasih Sobat ID telah menyaksikan podcast ini dan tentunya nantikan episode selanjutnya di YouTube Idrisya TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.